Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bisa nan Serasi, bincang santai syarat inspirasi. Kami mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yaitu alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Langsung saja kita sambut Mas Naufal. Oke, pada kesempatan kali ini SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mengundang alumni yang sangat spesial, yaitu sudah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Industri, kemudian melanjutkan S2. S2-nya yang lebih spesial ya Mas Naufal ya. Melanjutkan S2 double degree, betul Mas Naufal? Betul Pak. Yang pertama di Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia, jurusannya sama Teknik Industri. Ya. Kemudian yang kedua ada di National Taiwan University of Science and Technology dengan jurusan Industrial Management. Oke, baik. Mas Naufal ini adalah alumni pada tahun 2016. Kemudian nanti akan kita banyak cerita dengan Mas Naufal terkait dengan bagaimana dia bisa mendapatkan double degree-nya, kemudian syarat-syaratnya apa saja, dan tentunya bisa menginspirasi adik-adiknya. Betul ya Mas Naufal ya? Betul Pak. Oke. Mas Naufal, sekarang kita berada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang pastinya banyak sekali kenangan di sini, betul benar, ya? Sangat benar, Pak. Sangat benar. Oke, guru favorit, guru kebanggaan atau guru yang menginspirasi Mas Naufal, kalau masih ingat siapa Mas Naufal? Kalau guru sebenarnya semua pasti masih Oke, ingat yang baik. paling. Tapi yang mengena banget, yang masih teringat. Menurut saya wali kelas saya dulu sih, Oke, Pak. Siapa itu Mas Naufal? Mungkin sekarang udah pensiun, namanya Pak Sutrisno. Oh, Pak Sutrisno, ya ya mungkin guru sekarang fisika. sudah pensiun. Baik teman-teman semuanya, hadirin semuanya, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bincangan serasi dengan Mas Naufal lebih lanjut di studio SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mari Mas Naufal. Baik. Bisa nan serasi, bincang santai syarat inspirasi. Oke, baik. Penonton setia Muhi TV dimanapun berada, sekarang kami sudah berada di studio SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan sekaligus kita mengundang tadi, sudah kita sapa-sapa di luar, yaitu Mas Naufal, alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 2016. Oke, baik, langsung saja Mas Naufal. Oke, Mas Naufal, ini ada banyak sekali nanti pertanyaan, kemudian Mas Naufal nanti cerita ya. Boleh. Inspirasi, kemudian ada banyak nanti Mas Naufal berbagi tentang bagaimana pengalaman tentang meluluskan atau menyelesaikan S2-nya double. Ya. Kok kurang kerjaan gitu Mas? Oke, baik. Mas Naufal, dulu ketika di MUHI jurusannya apa? Saya dulu di MUHI jurusannya IPA, Pak. Jurusan IPA. Ya. Kita santai saja ya, Ya. ini ya. Di IPA, kemudian wali kelasnya sama Pak Sutris tadi ya. Ya, Pak Sutris. Mas Naufal. Mas Naufal itu coba cerita dulu seorang yang seperti apa ketika di sekolah dulu, Mas? Dulu saya waktu SMA sekolah itu, dulu saya masih kecil ya Pak. Dari kelas 1 itu kecil apa badannya? Badannya kecil. Jadi menariknya dulu waktu kelas 1 tuh saya sempat foto sama teman sekelas saya yang tinggi. Tapi tiba-tiba di kelas 3 tuh saya foto lagi tapi tingginya udah beda. Cepet gitu ya tingginya gitu ya. Oke ya. Mungkin itu. Dulu sekolah itu saya juga bisa dibilang nggak neko-neko lah. Nggak neko-neko ya, oke. Baik, Mas Naufal, berarti satu kejadian unik di MUHI. Okay. Apa? Unik dan menarik sih. Unik dan paling menarik. Berkesan sampai sekarang. Iya, apa itu? Dulu itu di MUHI itu, saya lupa, mungkin ada kayak kegiatan seperti kelas meeting. Jadi ada perlombaan antar kelas itu, dan waktu itu wali kelas saya juga masih Pak Sutrisno, guru fisika. Dan pada waktu itu kelas saya ikut partisipasi di lomba tarik tambang. Oke. Tarik tambang, karena mungkin kita juga tahu diri ya, kelas kita itu badannya tuh nggak yang atletis banget, ya nggak yang gede-gede banget. Kita minta konsultasi sama Pak Sutrisno. Kira-kira kok tarik tambang itu bebannya tuh di mana? Bagusnya kayak gitu. Nah, setelah konsultasi, ya mungkin memang ada pengaruh dari Pak Sutrisno juga. Alhamdulillah, lomba tarik tambang kita kelas IPA 5 itu juara 1.
Karena arahan dari Pak Iya. Sutrisno tadi. Iya, Berarti apa ya? Ya memang benar arahan orang tua tuh punya strategi khusus untuk memenangkan itu ya. benar. Dan mungkin apa strategi itu bisa digunakan oleh cara apa untuk cara-cara lain ya? Iya. Maksudnya betul. untuk cara apalah segala macam lah gitu ya. Oke. Mas Noval, panggilannya ada panggilan lain nggak di sekolah waktu itu? Panggilan lain nggak ada sih, Naufal gitu. Nggak ada ya, Mas Noval aja ya. Oke, Mas Noval. S1 di Universitas Islam Indonesia. Betul. Kemudian menyelesaikan studi S1-nya itu teknik industri. Industri. Ya ampun, teknik industri. Kita bahas teknik industri dulu Mas Noval. Yuk Mas Noval. Apa yang kamu dapatkan yang mungkin secara umum lah. Teknik industri itu apa Mas Noval? Mungkin bisa dibilang teknik industri itu teknik yang belajar segalanya sih. Mulai dari ekonomi kita ada, kita terus manajemen juga ada. Jadi banyak semua gambar teknik pun kita juga ada, ilmu komputer juga ada. Jadi banyak semua ilmu itu ada lah di teknik industri. Jadi ibaratnya kalau industri itu ya pasti gimana caranya kita manage suatu industri, baik itu industri manufaktur maupun jasa, kurang lebih seperti itu. Berarti kemudian Mas Noval setelah menyelesaikan S1-nya itu motivasi dari keluarga kah, motivasi dari teman kah, atau motivasi dari Mas Noval sendiri ingin melanjutkan S2 kemudian mengambil double degree itu gimana Mas? Ya, motivasi yang jelas pasti yang pertama dari diri sendiri Dari karena sendiri. saya ingin membuat jalur apa ya, ibaratnya jalur kesuksesan atau jalur pendidikan dari saya sendiri yang belum pernah ada. Kemudian waktu itu juga ibaratnya ada kesempatan dari kampus untuk ada melanjutkan studi dengan jalur double degree. Jadi kurang lebih dari motivasi diri sendiri dan juga ada kesempatan. National Taiwan University of Science and Technology, jurusan Industrial Management. Kemudian satunya lagi di Universitas Islam Indonesia. Mas Noval, Anda ini kebanyakan orang itu S1-nya itu susah untuk selesai. Kenapa Anda mengambil 2 sekaligus? Iya. Gimana ini? Gimana? Oke. Kenapa mengambil 2 ya? Karena kembali lagi ada kesempatan dan juga di kampus UI itu ada program kerjasama antara UI dan juga NTUST tadi di Taiwan. Jadi mahasiswa yang mengambil S2 itu bisa memilih antara mengambil program double degree atau enggak. Dan kebetulan waktu itu saya juga ingin mengambil program itu. Dan juga Inginnya memang benar-benar dari keinginan diri sendiri ya. Betul. Oke. Ingin mencoba suatu tantangan baru lah ibaratnya. Bagaimana kan pasti hampir impian seluruh mahasiswa atau seluruh mahasiswa di Indonesia ingin mencoba kuliah di luar negeri. Oke. Kemudian ketika Mas Noval punya keinginan itu seperti itu, bagaimana tanggapan orang tua Mas Noval? Tanggapan orang tua kurang lebih ya pasti mendukung anaknya ya, apalagi ini tuh merupakan hal yang baik gitu. bukan suatu hal yang buruk lah. Dan juga kesempatan ini itu ibaratnya belum pernah ada yang melakukan lah ibaratnya di keluarga. Jadi ya mau nggak mau atau ya bukan mau nggak mau ya pasti orang tua sangat mendukung. Oke, berapa bersaudara Mas Noval? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara, menjadi contoh yang sangat baik untuk adik-adiknya. Sangat ya. beban jadi adik ya. Oke, Mas Noval, kalau Mas Noval kemudian mengambil double degree itu ya, dua jurusan yang sama tapi di universitas yang berbeda, betul? Gitu ya. Adakah atau mungkin Mas Noval ada perbedaankah antara kedua universitas ini? Tentu ada ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan atau bisa diobrolkan atau apa sih bedanya di Universitas Islam Indonesia dan di Taiwan tadi ya? Oke. Untuk perbedaan yang jelas kalau UII dengan Taiwan di NTUST yang jelas bahasa pengantarnya. Bahasa pengantarnya beda ya. Bahasa pengantar kan kalau di UII bahasanya pasti bahasa Indonesia, tapi kalau di luar negeri di Taiwan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian yang kedua metode pembelajaran juga pasti berbeda. Kalau di UII menurut saya lebih ke diskusi antar teman atau antar mahasiswa itu hanya sebatas di
kelas. Tapi kalau di Taiwan itu diskusinya memang based on project gitu. Jadi setiap mata kuliah ada satu project tertentu yang harus diselesaikan secara bersama. Oke, berarti apa namanya? Pasti ada perbedaan-perbedaannya ya. Nah itu kan nggak bareng ya Mas ya. Jadi 1 tahun di Indonesia, di Universitas Islam Indonesia, kemudian setelah itu langsung ke tahun selanjutnya langsung ke Taiwan. Jadi dari S1 sampai dengan S2 double degree-nya itu nggak stop. Nggak stop, betul. Belajar terus gitu. Terus. Luar biasa. Jadi ini apa ya, motivasi juga ya buat teman-teman di rumah ya, buat adik-adik yang sekarang sudah kelas 3 ataupun kelas 11. Ini lihat Mas Noval nih. Ini selama berarti 4 tahun tambah 2, 6 tahun. Saya 5 tahun, Mas. 5 tahun menyelesaikan S1 dan juga S2 double. Iya. Wow, dulu saya berapa tahun? Oke. Baik Mas Noval, berarti ini double degree-nya ini beasiswa atau biaya sendiri Mas Noval? Oke. Jadi alhamdulillahnya saya mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswanya ya ibaratnya nggak fully nggak full dari ini beasiswanya. Ya, maksudnya ibaratnya kan fully scholarship itu bisa mendapatkan biaya hidup juga. Oke. Ditanggung. Tapi kalau dari saya alhamdulillah tuition waiver saja sudah cukup lah. Sudah, yang penting sudah terpuaskan lah, sudah dapat lah ya. Oke Mas Noval, mungkin bisa dikasih tipsnya untuk adik-adiknya. Kemudian saya yakin lah Mas Noval mesti begadang cari beasiswa di mana atau apa segala macam. Monggo silakan diceritakan Mas. Tipsnya ya. Kalau tips menurut saya buat adik-adik nih SMA ya mungkin masih jauh lah. Ibaratnya S1 harus beberapa tahun dulu, tapi ada baiknya dini itu udah direncanakan. Karena mungkin peluang atau kesempatan itu sangat banyak di luar. Mau di kampus mana aja, meskipun ya banyak lah kesempatan-kesempatan untuk belajar studi lanjut di luar negeri. Ditambah lagi sekarang kan juga udah ada kampus Merdeka juga. Dulu waktu saya belum ada. Dan juga info beasiswa itu juga sangat banyak di internet ya, bisa diakses mau di kampus, mau di Asia maupun di Eropa ataupun di Amerika. Itu juga sangat tersedia banyak, dan juga program-program beasiswa yang ditawarkan juga ada. Kayak gitu. Jadi apa ya, buat adik-adik yang masih kuliah ataupun masih kelas 3 sekarang jangan bosan-bosan untuk mencari informasi-informasi ya. Benar. Karena banyak sekali ya Mas ya, maupun S1, kemudian S2, itu banyak beasiswa-beasiswa yang seliweran kadang kita nggak tahu ya. Benar. Oke. Sangat banyak. Nah, Mas Noval, berarti ini saya yakin sekarang kan Mas Noval sudah bekerja juga ya di salah satu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia. Kemudian apa ya? Ini menjadi, ayolah Mas Noval, tolong diberikan apa ya, sedikit iklan lah gitu ya, sedikit iklan. Kalau seandainya Mas Noval itu S1-nya teknik industri, kemudian menyelesaikan double degree itu, ketika nanti lulus kuliah, bukan kita yang mencari kerja, tapi mungkin kita yang dicari sama pekerjaan. Itu benar ya, terjadi ya? Iya, mungkin bukan benar saja, tapi bisa jadi salah satu faktor. Dan Mas Noval salah satunya? Ya, alhamdulillah mungkin. Berarti itu Mas Noval diterima di salah satu perusahaan terkenal di Indonesia itu setelah lulus, pas, atau sebelum lulus itu Mas Noval sudah diterima? Sebenarnya setelah lulus. Setelah lulus berarti masih mencari pekerjaan enggak? Masih mencari, tapi tidak lama. Tapi tidak lama. Berapa sebenarnya, berapa ini Mas? Kurang lebih 2 atau 3 bulan setelah lulus. Oke, 2 sampai 3 bulan setelah lulus. Yang di Taiwan. Oke. Mas Noval, dulu pas kuliah, ini kan Mas Noval kan saya lihat kan apa ya? Belajarnya kayaknya, nah ini coba dikasih apa ya? Sedikit tipsnya Mas Noval ketika belajar seperti apa sih Mas? Sebenarnya kalau tips belajar itu yang penting punya motivasi aja sih Pak. Nggak mudah bosan. Tapi ya mungkin ada saatnya kita bosan buat belajar, capek itu. Ya wajar-wajar aja. Tapi jangan sampai itu jadi beban atau jadi apa ya, ibaratnya jadi waktu atau step untuk berhenti gitu. Jangan sampai. Oke. Gitu. Berarti kalau S1-nya kemarin menyelesaikan berapa semester? Saya 8 semester. Oke. Mas Noval, semester 1 itu masih ingat nggak sibuk-sibuk ngapain gitu? Atau masih aktif di organisasi juga nggak Mas Noval? Kalau semester 1 dulu saya mungkin kalau istilah sekarang tuh kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Oke. Okay. Jadi masih sebatas ya karena
masih kuliah ya, belum ada kesibukan apa-apa, jadi ya kuliah pulang aja. Semester 2? Semester 2 itu, jadi saya tergabung atau mendaftar waktu itu menjadi asisten dosen? Asisten laboratorium ya. Asisten lab, oke. Jadi di UI itu ada laboratorium yang dimana isinya asisten-asisten yang bisa mengajar mata kuliah yang diampu dosen. Muncul awalnya double degree itu? Muncul awalnya itu ketika semester 5 kalau tidak salah, itu ada kakak tingkat. Justru saya itu angkatan pertama yang double degree di UI. Oke. Jadi waktu itu pertamanya belum ada program double degree. Semester 5 itu kalau nggak salah ditawarinnya program fast track. Fast track, ya. Percepatan itu ya? Percepatan S1 dan S2. Jadi semester 7-nya S1 itu bisa mengambil semester 1-nya S2. Itu di semester 5. Nah, di situ saya mencoba mengambil kesempatan itu juga untuk program itu, dan alhamdulillah juga diterima. Kemudian baru di S2 ada tawaran sekitar semester 1. Di S2 itu kampus menawarkan kalau ada program double degree antara UI dan Taiwan. Nah, di situ juga saya mengambil kesempatan itu lagi, dan alhamdulillah juga diterima. Itu berarti lewat apa namanya, ada tesnya gitu? Tesnya waktu itu hanya sebatas administrasi. Oke. Berarti yang mendaftar antusias nggak waktu itu? Yang mendaftar menurut saya kayaknya waktu itu banyak sih, kurang lebih ada 6 atau 7 mahasiswa. Oke. Tapi yang diambil itu, yang lolos ada 4. Ada 4 mahasiswa. Ya. Itu angkatannya Mas Noval semua. Betul. Jadi enaknya masih relate ngobrolnya ya. Jadi pas ke Taiwannya itu apa namanya, bareng-barengnya. Nah, ini kita nanti masuk ke cerita di Taiwan ya. Oke. Baik, setelah dinyatakan lulus, kemudian apa Mas Noval langsung cerita sama orang tua gitu? Ya, pasti. Itu pengumumannya saya ingat itu siang hari kalau nggak salah. Terus saya bilang ke orang tua kalau alhamdulillah saya lulus, itu dapat kesempatan kuliah. Nah, terus gimana, ibu sama bapak khawatir atau malah seneng? Mungkin dua-duanya ya. Dua-duanya, secara mau keluar negeri ya? Ya, karena waktu itu juga di 2020 itu corona di Indonesia itu lagi meningkatnya gitu. Oh, berarti pas coronanya ini? Iya, justru corona COVID di Indonesia 2020 itu meningkatnya, dan juga ada, dan waktu itu bordernya Taiwan itu masih ditutup. Oke. Jadi semester itu kalau nggak salah harusnya mulainya Agustus atau September. Oke. Tapi karena masih ditutup, COVID di Indonesia meningkat, terus Taiwan kan menahan mahasiswa Indonesia yang akan berangkat. Kemudian di-delay, jadi Oktober baru berangkat, baru sampai sana. Baik, Mas Noval, sebelum kita mendengarkan cerita-cerita yang sangat menarik di Taiwan ya Mas Noval ya, kita minum dulu. Nah, ini SMA Muhammadiyah 7 Jakarta dari BUMS atau Badan Usaha Milik Sekolah membuat minuman atau minuman kemasan yang sangat spesial Mas Noval. Ini dari Water Kangen juga. Kemudian kita coba dulu minumnya Mas. Mari Mas Noval kita coba. Ini sangat luar biasa ya Mas Noval ya. SMA MUI sudah mengembangkan mungkin nanti kita ada perusahaan-perusahaan. Nanti bisa dibantu sama Mas Noval untuk mengembangkan apapun itu Mas Noval ya. Mari silakan diminum dulu Mas Noval. Rasanya beda ya. Rasa MUI. Oke, baik Mas Noval, kita lanjut. Langsung kita ke cerita-cerita menarik Mas Noval ya. Ini berangkat di Taiwan, masih ingat nggak tepatnya tanggal berapa atau hari apa gitu? Seingat saya itu Oktober 2020. Oktober 2020, berarti sudah COVID tuh ya? Sudah pandemi ya? Oke. Tapi masih tetap berangkat toh? Masih tetap berangkat. Oke. Apa namanya cerita awal di Taiwan, entah itu tentang makanan atau tentang keunikan teman-temannya di sana, seperti apa Mas? Ceritanya dulu itu kalau di Taiwan waktu itu karena ya kembali lagi COVID-nya di Indonesia kan masih tinggi, jadi sampai sana tuh kita harus karantina dulu 14 hari, Pak. 14 hari? 14 hari, Oke. Nggak boleh kemana-mana. Oke, tapi sudah disediakan tempat di sana ya? Sudah disediakan tempat. Oke. Makanan juga disediain dari sana. Kemudian ya setelah itu baru bebas. Mas Noval, kan di Jogja kan memang rumah sendiri ya, asli Jogja ya. Asli Jogja. Di Taiwan ini kan bisa dikatakan ngekos. Ngekos tapi di luar negeri ya. Gimana rasanya Mas Noval?
Jadi kalau di sana itu di kampus emang udah disediakan seperti asrama kayak di MUHI, ada asrama MUHI. Ada asramanya ya? Iya, ada asrama khusus buat mahasiswa. Di mana satu kamar ya isinya ada yang berempat, berenam. Ya mirip lah kayak asrama MUHI lah kurang lebih. Jadi mahasiswa yang dari luar. Kalau makannya gimana Mas Noval? Ini biasanya ini jadi menarik, masalah yang sepele, tapi kita kan mau nggak mau kan di sini pun anak-anak yang dari luar Sumatera misalnya biasa makan pedes, di sini jarang makan pedes. Benar. Itu gimana Mas? Benar. Jadi kalau makanan di sana itu emang lebih ke mungkin orang di sana tuh suka makanan sehat ya, Pak. Jadi Iya. rasanya tuh hambar. Ya balik lagi orang Indonesia kan sukanya yang pedas, suka yang ada rasanya lah, ada micin-micinnya lah kayak gitu. Nah di sana tuh nggak ada, jadi ya hambar, benar-benar hambar. Kayak nasi gitu masih ada kan ya? Nasi ada tapi jarang. Lah terus makannya apa Mas? Orang sana mungkin lebih sukanya ini ya mie terus Mie gitu ya? Oke. mie, sayur-sayur gitu. Sayur gitu ya. Terus kalau makan beli sendiri toh gitu toh? Makan beli sendiri. Makan beli sendiri. Oke. Mas Noval, apa ya? Kalau tadi tentang kehidupannya Mas Noval di Taiwan, sekarang tentang apa ya kayak belajarnya di sana seperti apa Mas? Atau mungkin metode pengajarannya seperti apa gitu? Biar nanti kalau adik-adiknya Mas Noval pingin melanjutkan mungkin di Taiwan atau di mana sudah ada gambaran lah. Oke. Kalau di kampus saya di Taiwan itu metode pembelajarannya lebih ke banyak project gitu Pak. Jadi setiap mata kuliah ada project, baik itu tiap minggu atau tiap tengah semester. Jadi itu selalu ada project yang harus diselesaikan. Jadi memang lebih ke ingin dosennya itu memberi project, terus kita aktif berpartisipasi atau berkontribusi untuk menyelesaikan project tersebut. Dan juga nggak hanya project di mata kuliah, ada juga kadang-kadang kampus itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan di mana mahasiswa-mahasiswanya disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Dipresentasikan di depan perusahaannya. Oke. Berarti agak berbeda sama yang di Indonesia ya? Iya. Jadi nanti Mas Noval bisa lah menyalurkan cara-caranya itu untuk adik-adiknya gitu ya. Kemudian suka dukanya Mas dalam double degree. Saya kalau ngomong double degree itu rasanya kok ya berat banget, kuliahnya capek gitu. Ya nggak sih? Gimana suka dukanya seperti apa Mas? Suka dukanya sebenarnya kalau dijalanin nggak banyak mengeluh lah. Oke, setuju. Nggak banyak overthinking. Iya, nggak usah overthinking. Wah ini kok kayaknya berat, susah. Sebenarnya itu kalau dijalanin ya santai-santai aja. Dikit-dikit healing, healing. Ya healing boleh lah, tapi nggak terus tiba-tiba, aduh aku capek mau healing gitu. Berarti memang. Tapi Mas Noval ini ya sering hobi jalan-jalan juga nggak? Iya, hobi jalan-jalan. Hobi ya. Kelihatan dari mukanya muka-muka ini ya hobi traveling. Gitu. Oke, Mas Noval, pesan lah untuk adik-adik MUHI ke depannya lah seperti apa, walaupun ini Mas Noval walaupun kuliahnya ini yang saya katakan, kita tuh kuliah harus benar-benar serius ya Mas Noval ya, dimanapun baik di negeri maupun swasta. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Nah, Mas Noval ini saya tanya dulu ini, kita ulik dulu ini, Mas Noval dulu masuk ke kriteria SNMPTN, SBMPTN? Sebenarnya dulu saya masuk kriteria SNM dan juga waktu itu. Kalau dulu itu masih diambilnya 40% atau gimana? Belum ya? Aduh saya lupa, kayaknya belum deh Pak. Belum ya? Jalur undangan gitu ya? Iya, jalur undangan. Oke. Waktu itu juga saya sangat percaya diri untuk SNM ya Pak, karena ada korban sakit hati juga ini. Nah mungkin karena waktu itu menurut saya tuh ya waktu itu ya ranking itu ya maksudnya masuk lah top lah ya. Oke. Cuman ya mungkin waktu itu ada kayak persaingan gitu ya. Kalau misalnya yang atas milih jurusan ini, betul, yang bawahnya kesingkir nanti. Kayaknya waktu itu seperti itu. Jadi belum jalannya, belum hokinya untuk SNM. Kemudian kalau dulu itu SBM masih ya? Masih ada ya? Masih ada SBM. Udah UTBK belum dulu? Dulu UTBK belum ya Pak? Belum ya? Masih SBM biasa ya? SBM biasa. Tes biasa itu. Betul. Ya? Ambil apa? IPA, IPS, IPC? Saya ambil IPA pasti. Ambil IPA. Saya semua ambil teknik industri. Memang dari awal pengen teknik industri dan akhirnya sekarang terwujud ya sama realis ini memang sudah direncanakan dari awal teknik industri. Berarti it's okay, negeri nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting di swasta tapi bener-bener digenjot. Betul. Dan hasilnya sekarang luar biasa ya. Wow. Justru saya kalau mungkin nggak di UI saya nggak sampai sini. Saya nggak ada di kursi ini mungkin. Ini namanya apa?
hukum alam. Ya, mungkin udah jalannya. Betul sekali. Jadi ya teman-teman, saya kira dimanapun teman-teman kuliah, yang harus ditingkatkan itu ya yang apa ya, kualitas kalian kuliah. Betul. Ya, Betul. kualitas kalian kuliah, kemudian benar-benar maksimal di perkuliahan tersebut. Jangan mandang, wah ini sekolah swasta, saya nggak bakal bisa jadi apa-apa. Salah banget. Betul ya, salah banget. Jadi maksimalkanlah kuliahnya maksimal, kemudian perkuliahan perkuliahan, organisasi dan lain sebagainya juga dimaksimalkan. Cari-cari beasiswa ya Mas Noval ya, cari beasiswa. Oke Mas Noval, trik dan tipsnya untuk adik-adik di MUHI supaya nanti bisa seperti Mas Noval. Mungkin Mas Noval ini ya diberikan suntikan-suntikan motivasi seperti itu Mas Noval. Motivasi ya. Jadi kalau buat adik-adik SMA MUHI nih, khususnya adik-adik kelas saya, MUHI tercinta ini, kalau ingin ibaratnya punya mimpi kuliah nggak cuma di Indonesia itu ya Pak, atau mau melanjutkan studinya di luar negeri, mungkin yang menurut saya patut paling dipersiapkan itu bahasa Inggris. Oke, basicnya ya. Basic ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya juga harus ada proof-nya, misalnya kayak TOEFL mau ITP atau IELTS. Itu memang harus dipersiapkan. Karena itu mungkin syarat paling basic untuk kuliah di luar negeri, pasti itu ada syarat untuk TOEFL. Yang lainnya mau administrasi itu pasti ya bisa dibantu lah, pasti bisa ada jalannya lah pasti. Kayak gitu. Kemudian Mas Noval sekarang sudah menjadi alumni yang ya menjadi kebanggaan lah untuk SMA Muhammad 1 Jakarta dengan usia berapa sekarang? Saya 22 sekarang. Sekarang 22, ya ampun, 22 tahun sudah S1, kemudian sudah S2 double degree juga. Mas Noval, cita-cita yang ingin kamu capai apa Mas Noval? Cita-cita saya yang ini capai ya, mungkin saya lebih ke ingin bermanfaat, berguna bagi banyak orang aja sih. Kayak gitu. Cukup nggak ada lagi. Atau impian kamu pingin apa? Pingin buat perusahaan apa atau apa gitu Mas Noval? Kalau pengen buat perusahaan pasti ya pengen punya usaha sendiri ya, ibaratnya waktu usia 40 ke atas itu udah nggak berat-berat bekerja lah, punya passive income, jadi ya masa tua itu udah dinikmati aja. Pengennya sih kayak gitu. Bincang santai syarat inspirasi banget ini Mas Noval ya. Jadi kayak Mas Noval sudah merencanakan semuanya lah. Jadi memang kita tuh harus butuh perencanaan yang matang ya Mas Noval ya. Dari mungkin kalau ini saya tanya sedikit, kalau dari Mas Noval sendiri ingin ambil teknik industri, itu dari kelas berapa, atau mungkin sebelum masuk SMA kamu sudah, atau inspirasi dari mana gitu Mas? Sebenarnya waktu itu waktu kelas 12 itu kayaknya dulu ada dari BK MUHI itu ada kayak meminta ibaratnya jurusan yang paling diminati atau yang paling diinginkan lah waktu itu, terus kayak di filter gitu. Nah di situ dulu saya emang SMA itu paling nggak suka, ya mungkin bukan paling nggak suka, paling kurang minat itu di pelajaran biologi. Jadi saya mencari jurusan kuliah yang biologinya nggak ada atau yang dikit lah paling. Soalnya saya susah untuk menghafal kayak nama-nama Latin. Kan biologi banyak banget ya hafalannya. Karena lebih suka ke yang perhitungan itu ya, akademis, rumus gitu. Ini ya untuk menghindari itu cari yang teknik, ini nggak bakal ada biologinya. Dan juga saya susah untuk gambar. Dulu seni budaya tuh pasti saya. Tapi di teknik industri juga ada gambar-gambarnya Mas? Ada gambar teknik, tapi ya, itu masih gitu masih belajar ya. Masih di awal-awal semester. Tapi kan mungkin makin kesini tuh udah banyak software yang untuk gambar secara pakai komputer. Yang yang basicnya nggak langsung pakai tangan gitu ya. Tapi pasti awalnya harus tangan dulu biar tahu kira-kira ini tuh kayak gimana. Baik Mas Noval, ini kemarin pas di Taiwan itu kan sedikit tahulah bahasa-bahasa Taiwan gitu ya. Masih ingat nggak bahasa-bahasa Taiwannya? Bahasa-bahasa Taiwan. Mungkin ni hao sih paling terkenal. Ni hao mi ya. Ni hao itu apa artinya? Ni hao itu kayak bahasa sapaan gitu. Halo. Bahasa sapaan halo gitu ya. Coba Mas Noval, kita sapa dulu yuk. Kita di kamera mana ini? Kamera depan ya. Kamera depan, coba nanti Mas Noval sapa teman-teman dari MUHI. Pokoknya keluarga MUHI lah, keluarga besar MUHI, dan juga pokoknya semua keluarga besar MUHI lah. Ayo disapa Mas Noval di kamera. Karena saya juga nggak terlalu fluent ya bahasa Taiwan, cuman ya mungkin
Ni hao, muhi, washa naufal, washa iniran, kayak gitu. Apa itu artinya? Itu artinya kurang lebih halo semua muhi gitu. Nama saya Naufal, saya orang Indonesia. Biasanya kan perkenalan di Taiwan kan kayak gitu. Asal-asal. Ya ampun, wow. Ya luar biasa teman-teman semuanya atau penonton setia TV Muhi dimanapun teman-teman berada. Kita baru saja menyaksikan bincang santai syarat inspirasi dengan Mas Noval ini. Menyelesaikan pasca double degree-nya di Universitas Islam Indonesia, kemudian salah satu lagi di Universitas Taiwan ya Mas Noval ya. Kemudian besok kita akan mengulik lagi dari alumni-alumni yang sangat luar biasa tentunya, yang juga harus menginspirasi kita semua untuk meningkatkan diri yang lebih baik lagi. Baik para penonton setia TV Muhi, bisa Serasi bincang santai syarat inspirasi untuk kali ini kita akhiri. Mas Noval, terima kasih. Terima kasih sekali sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di SMA Muhi. Kemudian sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Jangan lupa sama Muhi. Kalau kerjanya sekarang di Jakarta ya. Jakarta. Besok kalau ke Jogja main ke Muhi. Baik, Pak. Ya, main ke Muhi. Pasti ada rasa kangen lah di Muhi ya. Iya. Pasti ada, Pak. Memori-memori ke sini karena ini baru pertama setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun berusaha menggapai mimpi dan akhirnya baru hari ini kita berbincang bersama ya Mas Noval ya. Oke, baik pemirsa semuanya, bisa Serasi bincang santai syarat inspirasi. Terima kasih, saya Riki Prastio dan alumni Muhi yang sangat luar biasa Mas Noval mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.